Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Selamat siang. Selamat berbakti dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, tema daripada khotbah siang hari ini, mujizat ada pada mulut kita. Ya saudara, mujizat ada pada mulut kita. Saudara, kita saat ini banyak orang yang perlu mujizat. Banyak orang yang bermasalah. Saudara, semua dari kita yang menjadi anak-anak Allah membutuhkan mujizat yang dari Tuhan, baik untuk diri sendiri, baik untuk keluarga maupun baik untuk orang lain, saudara, yang berada dalam keadaan yang sulit dan kita membutuhkan mujizat, saudara. Sekarang keadaan ekonomi lagi sedang begini, orang pada takut, saudara, untuk spekulasi. Orang pada takut, ya lebih baik cari amannya saja. Ya, orang tapi takut, saudaraku, tidak mau ada resiko. Ya saudaraku, baik itu untuk usaha, untuk macam-macam yang kita saudara alami. Sekarang saya mempunyai kabar baik. Anda bisa memperoleh satu mujizat dari Allah. Sebab Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Ini luar biasa, saudara. Begitu banyak, saudara, itu mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dari sepanjang umur hidupnya. Dan Tuhan ingin kita semua jadi apa? Jadi berhasil. Semua jadi kaya dalam segala hal. Di mana Tuhan ingin, saudaraku, kita supaya hidup berbahagia, serba berkelimpahan. Yaitu di dalam Yohanes 10 ayat 10. Sahabat tolong, Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan apa, saudara? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang. Ini saudaraku lihat, ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Apapun yang Anda buat, semua Tuhan ingin berhasil. Baik dagang, baik saudaraku di dalam hidup berkarya, jadi apapun berhasil, saudara. Nah, di manakah terdapat mujizat yang Anda rindukan itu? Di manakah mujizat yang dapat kita peroleh, saudaraku? Mujizat itu terdapat dalam lidah kita dan mulut kita. Firman Tuhan mengatakan apa dalam Roma 10 ayat 8? Roma 10 ayat 8. Tapi apakah katanya ini? Firman itu dekat padamu, yakini di mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Saudaraku, mujizat, saudaraku di sini lihat, di dalam hatimu dan di dalam mulutmu, dekat, saudaraku. Sejengkal di sini ke sini. Apa yang Anda ucapkan itu pasti terjadi. Maka itu kita harus mempunyai, saudaraku, positif, bukan positif thinking aja, saudaraku. Ada John Maxwell mengatakan positive thinking, yes. Tapi kalau kehidupan kita masih memikirkan hal-hal yang negatif, mana mungkin kita bisa dapat positive thinking? Gak mungkin. Masih ragukan kehidupan kita ini bagaimana ya? Keadaan sedang ini, sedang itu. Banyak sekarang orang tahu, saudaraku, dia bisa maju tapi dia takut. Lihat dulu keadaan nanti. Jangan lihat keadaan, Anda harus mempunyai kepastian. Dan kepastian kita ada, kita bisa mengubah yang mustahil menjadi kemungkinan. Itu yang saya mau. Seorang ibu tanya saya, Pak Eko, sekarang dagang apa sih? Bingung saya. Ya, anak-anak sekolah udah dewasa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seperti cucu saya, Pak mau kuliah. Setelah dia dengar khotbah saya seperti ini, Bapak nggak mau kuliah dah. Kenapa? Saya bilang, sekolah tidak mengajarkan murid-murid menjadi orang kaya. Gurunya itu juga. 10 tahun yang lalu gurunya itu. Sekarang itu. Zaman udah berubah, saudara.
Ya mungkin dulu zaman agraria, kemudian zaman era industri. Sekarang udah zaman saudaraku teknologi komputer begitu hebat. Nah anak-anak begitu udah sekolah, apa yang diajarkan nanti? Anak-anak nggak diajarkan bagaimana menjadi orang kaya. Mereka diajarkan apa? Sekolah yang pintar ya. Nanti kalau udah gede, kamu jadi insinyur, kerja, jadi pangkatnya gede. Saudaraku, kalau saya bilang sekolah yang pintar, kalau kamu sudah besar nanti, kamu beli perusahaan itu, bukan jadi pegawai. Kita nggak bisa ajar anak-anak itu supaya jadi pegawai. Jadikan dia sebesar adalah pengusaha yang besar. Bagaimana pengusaha yang besar, saudara? Orang pada takut sekarang modal kecil itu. Sekarang saya tanya pada Anda, perusahaan yang besar, perusahaan yang hebat, itu saudaraku, yang bisa pasang di televisi, itu perusahaan apa? Perusahaan yang di kaki 5 atau di bintang 5? Halo, saya tanya. Dia ngeliatin orang tutup pintu, dilihatin semuanya. Udah Pak Robert, tutup pintu, jangan di luar, dengar firman di dalam. Kok jadi keluar? Ya ini begini penting loh saudara, untuk kita mengerti. Ya, saudara, saya tanya, yang bisa pasang di TV itu yang barangnya di bintang 5 apa di kaki 5? Kaki 5. Gudang garam, Bentul, itu semua yang ya 12.000, 9.000. Itu ekstra jos, jajan 1.500 perak. Dia bisa pasang di TV 35 juta per menit. Itu dari kaki 5. Ini saudaraku dari kaki 5 bisa sampai bintang 5. Waras nggak orang suruh jual air? Bisa. Jadi kita berpikir apa yang kita bisa peroleh. Saudara pulang nanti pergi ke ini Indomaret, ya biskuit yang 3.000, yang 2.000, ya itu kopi luwak saudaraku sekarang hebatnya bukan main. 600 perak, saudara beli di luar 1.500. Abang-abang jualin tuh kaki 5 berapa banyak? Dia pasang di pesawat, ya di tempat ini box itu di pesawat saudara. Dia pasang kopi luwak gini. Dia pasang di TV, cuman 600 perak punya urusan. Tapi oplahnya begitu besar, saudara. Jadi kita jangan melihat yang kecil. Dari kaki 5 bisa sampai ke bintang 5. Di sini yang luar biasa, kecil-kecil aja asal banyak. Saudara jangan bilang saya nggak punya modal. Apa yang saudara inginkan, apa yang saudara katakan itu akan terjadi. Mau dulu. Saya pernah tanya sama orang, saudara mau sukses? Mau. Mau berhasil? Mau. Sudahkah Anda mempersiapkan diri untuk menjadi sukses dan berhasil? Belum. Apa tujuannya? Jangan hanya pendeta saya mesti dagang apa supaya maju. Pendeta paling bisa doain. Tapi saya pengalaman bisa saudara memberikan kepada Anda di dalam hal bagaimana Tuhan bilang supaya kita menjadi kaya dalam segala hal. Saya punya anak didik dulu, saudara. 2 orang, suami istri, yang saya didik, saudara. Sekarang yang perempuan itu, istrinya hebat, emang dia pinter, ya, saudara, sekolahnya, dia jadi wakil presiden direktur, gajinya hampir 200 juta. Terus mobil dikasih Alfa, dikasih rumah yang baik. Terus dia ada problem tentang suami istri biasa. Cekcok gitu. Terus saya tanya, yuk kerja di situ jadi apa? Dia jawab saya, jadi kuda. Yes. Biarpun juga bilang jadi kuda, saya bilang yuk jadi kuda. Yuk dipecut supaya bank itu maju, supaya banyak proyeksi, banyak bisa beratakan uang dipecut. Kuda, acuan, menang kalah tetap makan rumput, ya kan? Iya Pak. Yang dapat pialanya siapa? Tuh yang punya bank. Ownernya tuh dapat piala, kuda gua hebat. Kuda menang kalah tetap jangan rumput. Biar saudara punya usaha hebat, saudara pinter. Tapi saudara pinternya saudara jadi kuda buat apa? Harus jadi you have to become business owner, not to become employee. Harus jadi didik anak saya. Jadi anak Anda maksudnya. Maka cucu saya dengerin dia, iya ya Opa ya.
Saya sekolah S1, S2 jadi pegawai. Oh Pak, betul. Saya mau bikin ini, bikin itu. Ya, saya mau belajar rambut, belajar sendiri. Itu murah kok. Pelan-pelan, sedikit aku akan jadi orang kaya. Coba saudaraku, kuaci-kuaci itu, kacang-kacang yang itu, berapa duit saudara? Berapa duit? 2.000, 1.000 kacang atung. Tapi perusahaannya kaya bukan. Kenapa? Karena besar sekali saudara. Jadi jangan lihat saudara itu kecil, jangan lihat itu cuma segitu, tapi omsetnya yang mendatangkan kebesaran bukan main saudara. Banyak orang takut. Ya, Pak Eko, saya nggak mau resiko dah. Duit saya lagi karena milik. Saya katakan, kamu jangan takut resiko. Lu kelola tuh resiko, kelola. Bikin, mau jadi apa sekarang? Ya mau usaha apa? Memperkecil resiko bagaimana caranya? Kalau kamu nggak berani berlayar ke tengah laut, kamu cuma dapat ikan teri di depan. Di sana ada banyak ikan tuna, gelombang besar, ikannya besar. Jangan takut. Tapi kalau kita berjalan bersama Yesus, saya katakan apapun semuanya pasti berhasil. Kenapa? Petrus nangkap ikan. Petrus itu bukan orang sembarangan, saudara. Petrus itu profesional. Petrus itu lahir juga mungkin kalau kita lihat di kapal, ya saudara. Hebatnya bukan main. Kenapa dia bisa gagal dalam usaha? Begitu dia bertemu Yesus, Yesus pakai mimbar sebagai kapal perahunya itu sebagai mimbar. Tadi saya bilang pergi ke tengah. Saudaraku, Petrusnya sama, perahunya sama, jalannya sama, lautnya sama, tapi hasilnya beda. Saudaraku di sini. Jadi kan di dalam hidup Anda, Yesus, baik dalam bisnis apapun juga, nomor 1, jadi partner. Ya saudaraku, jadi partner kita. Supaya segala sesuatu kita akan menuruti kebenaran firman Tuhan. Itu, dan juga pikiran kita harus positif. Kalau kita suka bilang begini, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tapi hari esok kok masih memikirkan tentang yang kemarin? Ya nggak bisa lah. Kita itu harus berubah, saudaraku. Sebab kalau pegawai cari makan, kalau bos kan cari lebih. Beda. Kalau bos orang negeri, pegawainya gitu-gitu aja juga mati. Ada seorang salesman, saudaraku, dia anaknya sakit, datang ke saya. Dia bilang, Bapak kerja apa? Setelah udah beres doain anaknya, saya sales. Kalau apa? Kardus. Kardus apa? Itu kayak Indomie gitu-gitu banyak. Berapa klien itu? Ada 60 Pak. Oh. Terus apa saja? Ya sabun, teka, apa? Oh yuk, cepat kaya. Hah? Pak, saya udah kerja 3 tahun lah kaya-kaya. Gaji sate apa? Nah, kamu ini lihat yang ada. Kamu gak mungkin bisa lihat yang bakal ada. Yang bakal ada apa Pak? Ini. Yuk, pabrik nih, sabun-sabun nih, yang yuk pakai dusnya. Dus beli sama yuk kan, iya. Nah, pabrik sabun tuh bahannya apa sih? Saya nggak tahu. Ditanya orang. Yuk kan sama pabrik sabun, bosnya baik, iya Pak, baik. Sama bagian keuangan baik, iya baik. Ya udah lama kan, udah kerja 4 tahun. Nah, cariin modal, cariin bahannya. Udah bahan itu, tawarin bosnya. Bos, saya punya bahan ini buat sabun. Bos, gaji saya kecil bos, tolong buat makan. Tangan lu gini makan supaya monyong dikit, ya kan, buat makan gitu. Kalau bos itu bilang kalau sama, saya beli sama kamu. Wah, saudaraku, dia besar hatinya. Dia cariin saudaraku. Nah, untung apa Pak, jalan dulu, puterin duit orang, saya katakan. Ya semua jangan minjem ke tabungan Bang. Kalau duit orang bisa diputerin, bagus. Nah udah saudaraku, satu beli dah, satu nanti pabrik ini, pabrik itu, semua pabrik saudaraku. Akhirnya dia jadi business owner, pengusaha sendiri. Dalam 2 tahun dia sudah ada 2 armada, walaupun nggak yang baru, buat anterin. Jadi dia jadi punya, istri juga ngikut. Ini saudaraku. Jadi kita pikir apa yang kita bisa dapatkan. Tuhan sudah sediakan, baik itu talenta, baik itu saudara kemampuan kita. Anda punya kemampuan apa? Ya, bikin kue kecil-kecil. Ya saudara, coba saudara lihat, jangan bikin kue yang basah, lama. Beli yang kayak biskuit kue, ya tuh kue lidah kucing kan yang semprot-semprot itu gampang, 50.000, modalnya cuma 60.000, dijual saudaraku 120.000. Itu di toko-toko.
Saudara ntar pulang coba ke Indomaret, lihat gitu. Kacangnya ini berapa duit, 3.000, 5.000. Cuman di setiap Indomaret ada berapa banyak. Sampai keluar kota, dia bisa goreng kacang segudang. Saudara, kita lihat emang begitu. Tapi saudara nggak lihat, mas, dari sedikit bisa jadi banyak. Ya, bahasa Prancisnya bilang cisau centok. Bahasa Mandarinnya, dari sedikit bisa jadi banyak. Itu saudaraku. Maka juga semua kita usaha dari kecil. Itu extra jos yang jos dijualan di kaki 5 1.500. Banyak yang beli lagi supaya strong. Main minum kebanyakan jebol. Aduh, teman saya gila Coca-Cola makan saudaraku sekarang untuk tinggal masa doang. Pagi-pagi 2 botol Coca-Cola setiap pagi. Coca-Cola taruhin paku coba botolnya, hilang tuh paku seminggu. Dimakan oleh itu sendiri Coca-Colanya. Saudaraku, jadi kita lihat sekarang apa yang Anda mau. Ya, maka ajarin kita supaya bisa mengelola uang. Jangan kita bekerja untuk uang, itu pegawai namanya. Dia bisa bekerja untuk kita. Kita bisa pergunakan kepintaran orang, waktu orang, semua kita pergunakan. Nah, itu baru saudara jadi pengusaha. Seorang ibu lagi, dia kerjanya di bagian kasir. Kasir di apa, Bu? Kasir di alat-alat kedokteran. Wah, ibu udah berapa lama kerja dokteran? Udah 4 tahun. Belinya dari mana tahu? Tahu, Arab melalui saya. Fakturnya. Ya, jual ke siapa tahu? Tahu. Ibu jadi orang kaya. Aku udah kerja begini, gaji cuma 4 juta, kaya dari mana? Nah, ibu catat. Nggak dosa, Bang. Nggak. Catat. Beli dari mana, importirnya siapa, jualnya mana, udah tahu kan? Nah, rumah sakit udah tahu kan? Ya, udah tahu. Nah, sekarang ibu suruh suami ibu, nih di sini nih, importirnya ini, minta dia jadi sales, jualin. Saudara, lama, saudara, jadi saingan, hidup ini saingan. Kalau dulu zaman agraria, kemudian era industri, sekarang era teknologi, kita industri udah sulit. Nah, teknologinya untuk penyakit penyakit sekarang udah lebih hebat lagi. Duluin, beli, tawarin ke rumah sakit, dia jalanin sore. Suaminya begini, dia di kantor saja. Dosa nggak, Mbak? Nggak. Ini dagang selalu saingan. Dia nggak saingin banyak kan merek kan? Ya, jalan suaminya jalan pelan. 2 tahun saudara udah jadi bisa milik sendiri. Jadi kita pandang apa, saudara? Jangan pandang kemampuan Anda. Jangan terlalu besar segala macam kesulitan ini. Pandang kemampuan kita bersama Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Dan banyak orang takut, saudaraku. Kita harus punya pikiran yang positif dan kita berbicara kita pun positif, saudaraku. Sebab berkat semua ada terdapat di mulut dan di hati kita. Kalau kita cuma itu mengatakan ini, ya semua ada risiko, ada. Ya, saudaraku, perkecil risiko itu. Anda boleh memikirkan apa yang akan Anda jual, apa yang Anda bikin. Ya, segala kue kering begitu, apalagi ini mau Natal nih, saudara itu rame. Barang kalau yang enak, aduh, saudara, laku. Jualnya itu dulu dikit. Itu bakso apung tuh, saya kenal. Dulu makan di sono, Pangeran Jakarta. Sekarang udah kemana-mana franchise. Pelan-pelan. Bakso berada di sini. Ya, saudara, murah banyak. Ya, yang bisa bikin bakso enak-enak di Jakarta banyak. Orang-orang Pontianak, PBB, Pontianak, Bangka, Belitung. Itu saudara, ya, tahunya, apanya semua jual di Bandung. Yuk, ayo aja. Saudara, jadi kalau kita lihat, ucapkan janji-janji Tuhan itu. Ucapkan janji Tuhan kepada diri Anda sendiri. Anda bilang di kaca, kau akan menjadi orang kaya. Kau akan bisa, kau akan melakukan ini, katakan. Ya, mari kan kita lihat wajah kita. Ya, saudara, jadi kita jangan terpaku oleh satu. Ya, saudara, walaupun bagaimana, tetap aja udah kalau memang gajinya gede, itu gede. Kongsi kecil-kecil aja. Bakso kalau banyak, saudara, luar biasa. Biskuit yang kecil-kecil, saudara, 3.000. Modalnya berapa tuh? Di Indomaret. Taruh. Bikin aja dulu sedikit.
Nanti tambah. Tuhan sedang memandang kita dengan tersenyum. Anakku, kenapa sih kau nggak mau melakukan ini? Kau maunya minta terus berkat. Lakukan ini, aku berkati. Kalau nggak kerja jangan makan. Firman Tuhan bilang begitu, saudaraku. Jadi firman-Nya sudah mengandung mukjizat. Kalau kita ikuti apa yang Tuhan katakan, pasti akan terjadi. Sampai segala janji-janjian pasti Tuhan tepatkan buat kita. Kita mempunyai dorongan, saudaraku. Kita mempunyai satu kesanggupan. Tuhan mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu. Tapi kita, saudaraku, seperti takut. Kalau gagal gimana? Kalau nanti saya bangkrut dong. Tuhan jalan udah mandek. Udah saya di pinggir laut aja, tengah-tengah ombaknya gede. Ntar perahu saya terbalik mati lagi. Mana dapat, saudaraku? Di pinggir laut, bau pesing. Siapa amoniak ada di sana? Ikan mati, ganggang yang mati, saudaraku. Ini ucapan janji-janji Allah, katakan janji Allah, saudaraku, kepada iblis. Iblis, kamu lihat janji. Kau datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tuhan Yesus yang ada dalam diri saya, Dialah yang membuat saya menjadi berhasil. Jadi kita jangan terlalu, saudaraku, negatif memandang sesuatu. Lihat. Kayak Gojek, dia bisa pikirkan, dia gunakan internet. Bagaimana Gojek itu, saudara itu? Dia untung dari mana? Nah itu providernya dari internet yang orang halo menguasai itu. Di situ dia untungnya gede. Saudara nggak tahu sekarang handphone berapa hebat. Itu nomor handphone di Jakarta teman saya, saudaraku, ratusan juta dia beli itu. Ya saudaraku, mungkin bisa ratusan M. Kenapa? Orang tiap detik kan halo. Itu berapa duit itu sekali halo? Saudara bagi-bagi halo. Berapa tuh? 75.000 apa berapa? Baru halo doang, belum seharian. Nah, berapa juta orang yang pakai? Itu teknologi, saudara. Teknologi memberikan kita kemudahan. Tapi, saudaraku, menghanyutkan uang kita juga dengan mudah. Ngomong, apalagi orang yang nggak ada junturungan ngomong habis, ketawa-ketawa. Ya saudara, halo beb, itu berapa duit? Baru halo beb aja udah 75.000. Ya loh, siapa teh? Saudara, itu makanya berlomba-lomba. Saudara tahu kemarin teman saya pegang HT, bukan HP, HT yang kayak apa namanya orang security suka pegang tuh, halo gitu. Sekarang itu bisa ke seluruh Indonesia HT-nya itu. 1 tahun 500.000. Tuh HT bisa disetel buat saudara bos. Nah ini pegang satu-satu nih semua, ya kecil segini, pegang. Nah itu buat halo, baru dia ngomong gitu. Nah dia ngomong semuanya, kamu gini rapat nggak usah pakai itu lagi. Saya kasih masukan gini, besok jawab begitu. Jadi nggak usah rapat buang waktu. Pikir mereka di rumah, nanti jawabannya udah ada. Saudaraku, jadi mempermudah begitu berupgrade. Kelihatannya sih 500.000 setahun. Tapi saudaraku, berapa banyak itu nanti. Ikutan pun bisa nanti. Ya saudara, jadi di sini orang berlomba-lomba sekarang mencari apa? Mencari satu yang kecil. Yang sekali 5.000, 2.000, 3.000, tapi berkali-kali. Produk apa yang sekarang saudara inginkan, saudara? Kita harus berpikir sekarang. Kita nggak bisa lagi main-main. Dunia sudah gejolaknya, sudah makin tinggi. Saya katakan, orang-orang bertakut sekarang membeli properti. Ini saatnya. Properti lagi nungguin nanti, boom, kamu beli sekarang. Lagi murah. Jangan disimpan di bank. Apa yang disimpan di bank? Ya saudara, simpan di bank bagaimana? Kita, saudara, memanfaatkan uang itu. Bank sih gelok, saudara. Bisa sebulan 4% punya kalau saudara lihat-lihat. Disinilah saudara, kita punya kepastian. Tuhan pasti memberikan kita buka jalan. Sebab apa? Di dalam mulut kita tergantung satu kuasa yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Katakan pada gunung, katakan pada masalah Anda, katakan pada persoalan Anda akan berhasil, katakan pada segala usaha Anda, semua akan diberkati. Katakan itu. Sebab kenapa? Sebab kita punya kuasa. Tuhan ingin anak-anak Tuhan berkuasa bersama Yesus untuk melakukan perkara besar. Saudara, saya jadi pikiran saya sekarang berubah. Cucu saya bilang, iya ya Opa ya, saya sekolah cuman dapat peringkat berapa, juara 1, juara 2, personel lagi kemana Opa?
jadi pegawai. Di luar negeri, walaupun saudara pinter, profesor, doktor, kalkulator, bocor, tetap aja pegawai. Di sini saudara bisa punya jadi bos, saudara bisa keluar negeri. Saudara ada saya di luar negeri tetap aja udah 50 tahun jadi pegawai, tukang cuci sendok, buat apa namanya penerbangan. Capek saudara, cuman hidup cuman buat makan doang. Rekreasi kemana-mana, nggak pernah keluar negeri kemana-mana, enggak. Duitnya ntar nggak cukup buat bayar itu kontrakan, buat bayar apa cicilan apartemen 60 tahun mati. Saudaraku, Anda punya anak sekarang, Anda umpama saudaraku sehari Anda untung 1 juta, ya saudara, sebulan taruh 30 juta kali 12, 30 kali 12 baru berapa? 300 lebih. 10 tahun baru punya berapa M sih? 50 tahun Anda paling punya 200 M. Kecil. Buat apa? Jadi kita mesti pikir berapa kita sehari, berapa hidup Anda berapa sehari. Kalau kita hitung begitu saudara, Anda akan tahu nanti, betul besar amat ya. Kalau saya biarpun satu hari untuk 1 juta, sampai umur 60 juga baru berapa duit saya. Apalagi karyawan, udah lebih jelek lagi. Saya bukan bilang Anda jangan jadi karyawan. Di sini kita bersama Yesus, kita jadi kepala, bukan jadi butut. Jadi saya orbitkan saudaraku ini khotbah seperti ini supaya kita disadari bahwa jangan lihat itu barang kecil, tapi nilainya besar saudara. Jualnya kemana-mana itu luar biasa. Kayak coklat dibikin nggak tahu apa kecil-kecil gitu. Ya toko-toko souvenir. Kemarin saya dari Semarang, saya lihat macam-macam saudara, biskuit kecil, lidah kucing, lidah babi, macam-macam aja di sana. Lidah kucing sangat enak. Saudara kok jadi dibikin dimakan itu apa namanya kacang mede, enak loh, 22.000 satu toples. Coba Anda satu toples mungkin ada 100, Anda bikin 10, bukan jadi lebih kecil lagi. Putar otaknya Anda. Ulah cacing bayi atau cerikan deh, maha atau ya juragan. Ya saudara, kita harus putar otak. Kita nggak bisa begitu saja. Sekolah boleh, udah pinter jangan jadi pegawai, beli itu pabrik, bisa jadi milik Anda. Ya ada macam-macam, semua ada masalah. Ya, nggak mungkin nggak ada masalah. Semua ada proses. Orang mau berhasil juga ada proses. Yang penting Tuhan menyertai kita apa enggak? Seperti si Ucup di rumah Potifar, iya kan? Tuhan menyertai dia ada 5 kali dikatakan dalam sebuah perikop. Tuhan menyertai dia. Nah, saudara, kalau kita udah disertai Tuhan, apa yang saudara buat pasti Tuhan buat menjadi berhasil. Jangan takut saudaraku. Dunia ini kepunyaan Bapak kita. Kita bilang, Bapak saya mau bikin ini, bikin itu. Maka itu lidah kita ini yang harus ada sangkut pautnya saudaraku. Dengan apa? Dengan kehidupan. Coba di dalam Matius 12 ayat 36. Matius 12 36 37. Tapi apa katanya ini? Ya, tapi aku berkata padamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kemudian berikutnya, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Kenapa? Menurut ucapanmu engkau dibenarkan, diberkati, diberi kekuasaan. Tapi menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Aduh, aku sih ya nih usaha lagi begini nih, mati dong. Saudara, orang Indonesia suka kalau kaget mati, buat mati. Jangan. Kepengen mati? Mana ente? Saudaraku jangan. Saudaraku gak ada. Menurut ucapanmu engkau akan diberkati, menurut ucapanmu engkau akan menderita kerugian. Saudara, di Jepang udah ketemuan bahwa di otak kita ada satu syaraf komando. Kalau kita bilang gua lemes, naik kuda, sakit,
Bicara komando bilang, tuh bos bilang dia mau sakit, mau lemes, bikin dia sakit dan lemes. Ya udah, jangan mau saudara. Ini diketemukan 8 tahun yang lalu. Saya bilang ini firman Tuhan udah dari dulu. Menurut ucapan apalagi Yakobus yang menjelaskan hal ini udah dari 2000 tahun yang lalu. Nggak heran kamu baru ketemuin sekarang. Jadi saudara, kalau kita jangan positif ya, jangan negatif tinggi. Sudah nggak mungkin. Badan saya lemes, aduh kuat, nggak kuat ini. Saudara, kita harus benar-benar berkarya bersama Yesus. Jadikan Yesus mitra dalam kehidupan Anda. Jadikan Yesus partner di dalam usaha Anda. Dunia dengan segala isi kepunyaan Anda, punyaan kita, anak-anak Bapak. Maka itu kita harus mengerti. Jangan rasa takut, saudara. Ada orang mau usaha takut, sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan. Di mana ayatnya, saudara? 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Di situ Allah tidak memberikan saudara roh ketakutan. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Majuna, lawana. Engkau nggak ada ketakutan. Yang beri kau ketakutan itu adalah pandanganmu terhadap dunia ini yang dikuasai oleh si iblis. Udah takut ini, udah ini. Ya saudara. Jadi di sini kita lihat bagaimana kita memacu satu karya kehidupan kita, walaupun kecil tapi nanti akan menjadi besar. Kalau udah takut duluan, udah bangkrut gimana? Saudaraku, setiap usaha ada resiko. Ada resiko. Teman saya jual roti, dia bikin rotinya kecil-kecil tuh. Wah, satu hari satu outlet 5 juta omsetnya. Ya di pinggir-pinggir, ya kaki 5 gitu. Banyak dia bikin gini. Saudaraku, ada sekarang udah ada 20. Berapa? Saudaraku, 20 outlet kali 5 juta. Ya kan? Udah 100 jutaan. Saudara mau apa lagi? Untungnya berapa? 70%. Saudara, gak apa-apa aja umrah asal banyak. Dia mah di kebun aja tiap hari. Yang 20 hektar muter-muter nanamin anggrek lah gitu. Duitnya datang sendiri. Masa kerja. Anda udah punya takaran, Anda bikin satu. Saudaraku, caranya Anda mau bagaimana? Bisa, semua bisa, saudaraku. Nah, kita ini yang kadang-kadang saudara ketakutan. Jangan bilang saya lemah, saya jadi kuat kok. Luar biasa. Amsal pasal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Itu udah berapa ribu tahun yang lalu. Amsal 18. Halo. Hidup dan mati dikuasai lidah. Hati-hati loh. Siapa yang menggemakan yang akan makan buah. Banyak orang Indonesia kalau kaget, mati gua, mati. Jangan dong saudaraku. Itu sepertinya main-main. Kalau dia mau mati, dia bikin dia mati. Saudaraku, belum lagi kalau yang kotor-kotor keluar. Banyak ibu-ibu di pasar atau gitu, keluarnya kotor-kotor katanya. Jangan saudara. Nggak ada yang bilang kaget, gua kaya. Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Kaya? Nggak ada. Gitu. Copot? Apa yang copot? Gigi dulu copot. Bilang gigi yang suruh copot. Masih yang gitu-gituan? Nggak ada. Saudara, anak-anak dimomelin, anak-anak dikata-katain. Kalau yang pesek dia kata pesek, kalau yang krempeng dia bilang krempeng. Krempeng. Karena dia pakai krempeng, dia krempeng terus sampai udah tua. Ya saudara, nah di sini saudara kita lihat kehidupan ini dari mulut kita. Coba saudara lihat Titanic. Titanic begitu gede kapalnya. Ya saudara, sama sekian aja gede gini, coba. Berapa ribu ton itu. Ya saudara, itu bisa semua kapal, pesawat kayak apa kayak. Ya saudara, udah,
sekarang nih orang udah pada takut, saudara. Mau cari safe-nya aja, udah safe dah, jadi kerja aja. Banyak yang begitu, saudara. Apalagi kerja di bank. Saya tanya, Bapak udah kerja di bank berapa lama? 25 tahun. Dalam hati, modal siapa ini? 25 tahun sampai naon? Gaji seberapa? Yang tadi saya bilang, walaupun bagaimana tetap mudah. Amin, saudara. Anda nggak bakal bisa buka bank. Ya itu orang kerja yang susah, saudara. Udah dikasih nasihat, balik lagi takut. Ya, dengan keadaan kondisi yang dulu. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tapi hari ini Anda masih seperti yang kemarin. Nggak mungkin. Nggak mungkin, saudara itu. Benar, saudara. Mau positif tinggi nggak bisa. Ya, kayak burung beo, diajarin bisa, tapi nanti balik lagi perkataannya yang aneh-aneh. Dulu saya ingat lagi masih muda, remaja, suka main gitar. Ini dulu kan rumahnya ya di pinggir gang begitu. Lagi main gitar, ada mobil jeep lewat, yang setir kolonel, soalnya dia botak begitu. Saudara dia serwat, habis anak-anak bajunya kena. Saya juga kena. Berani lawan, nggak berani. Dia kolonel, kita keluar nik jok lagi, ditembak. Selidik punya sedikit, itu kolonel punya burung beo. Nah pas dia pergi ke Medan, anak-anaknya naik ke tembok, ajarin, beo, kalau lo botak nggak tahu diri, beo, kalau lo botak nggak tahu diri, beo, lama-lama tuh beo pintar. Setelah itu 3 minggu pulang ke kolonelnya, beo, kalau lo botak nggak tahu diri. Ya kan dia, gila nih burung siapa ngajarin nih, beo, kalau lo botak nggak tahu diri. Dipanggil, Mbok kan saya suruh kasih makan. Apa ngajarin para lo botak atau diri? Saya mana tahu, saya banyak kerjaan tuh di belakang ngepel gini. Yang ngajarin siapa nggak tahu. Kalau anak-anak suruh naik ke tembok. Tadi pinggir tembok tuh diajarin beoknya. Saudara pagi-pagi dia lagi mau pulang kerja, mau pergi kerja. Beok, kalau lo botak atau diri dia keluarin, buat cekek. Beoknya cekek, pas mau dicekek ada pendeta lewat. Bro, kenapa tuh burung mau diapain? Orang ajar Pak Pendeta. Coba didengar nih. Beo, kalau lu botak atau diri, ngajarin saya kan? Ah, gampang. Orang bisa diajar binatang juga. Saya mau pulang. Sebulan, bro, pasti baik. Benar, Pak Pendeta? Ya, Pak, di bawah. Diajarin Pak Pendeta. Beo, angkat kaki kiri, haleluya. Angkat kaki kanan, puji Tuhan. Angkat kaki kiri, haleluya. Kaki kanan, puji Tuhan. Kaki kiri, haleluya. Kanan, puji Tuhan. Bisa, saudara. Sebulan dikembaliin. Nih, bro, lihat nih. Coba, bro, sekarang ini. Beo, kaki kiri, haleluya. Kanan, puji Tuhan. Kaki kiri, haleluya. Kanan, puji Tuhan. Angkat dua-duanya. Kalau lu botak, aduh. Jatuh dong buang kasih. Suruh angkat dua-duanya, dia nggak bisa. Ini orang Kristen juga begitu tuh, saudara. Ya, balik lagi ngatain orang. Untuk diajarin supaya kita lebih sukacita, damai sejahtera. Ya, gitu kan, saudara. Maaf, saya bukan mau ngatain yang botak. Soal para botak atau diri itu dari sononya. Ya, saudara itu. Nah, saudara. Jadi kita mesti punya positif tinggi. Amsal 13 ayat yang ketiga. Amsal 13 sekarang. Amsal 13. Nah, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saudara, saya pernah salah berkata, saudara. Itu ibu sampai sekarang masih benci sama saya. Ya saudara, kenapa? Dia suami istri datang. Ya saudara, saya nggak tahu. Saya bilang ini mama lu ya. Mamanya. Istrinya saya bilang mama. Pendeta matanya dikutak kali. Dia nggak bisa lihat gua nih. Emang saya lebih tua kelihatannya saudara itu. Ya, sampai sekarang tuh pendeta ikut tuh sama orang ngomong. Coba kalau bilang ini adekmu ya, seneng dia. Seneng saudara itu. Lupa. Dia bilang apa? Lu lebih tua loh, lu lebih muda, kan senang dia. Iya saudara. Suami-suami juga kadang-kadang saudara itu suka minder. Pas dia gini, rambutnya suka rontok.
Mama, kalau nanti rambutnya rontok gimana ya? Kalau lu rontok rambut lu kayak botak itu, persis kayak jin botol. Jin botol. Bisa itu, perkataan itu. Kita katain siapa? Coba. Kadang-kadang ibu-ibu kan kalau lagi habis pulang dari salon suka mendara mandi di depan suami. Lu lihat nggak? Apa sih mah? Lihat nggak? Apa? Nih rambut udah pirang nih. Rambut udah pirang. Nih muka lihat kan Pak. Coba ibu-ibu kalau suami bilang, "Ma, aduh mama cantik, pangling, senangnya." Gitu kan, saudaraku. Mama sih dandanin kayak apa, tetap aja kayak comberan. Kalau nggak ngamuk deh. Saudara, menurut perkataanmu, saudara, lebar bibir, saudara. Saudara tahu, kalau orang modalnya ganteng atau cantik, itu udah modal. Coba orang cari pegawai yang cantik kan, coba yang hidungnya mancung ke dalam, ada mau dia, yang giginya mancung keluar, monyong dikit, itu presentasinya udah turun, saudara. Ya, coba lihat Jakarta Fair kalau ada pameran mobil, yang cantik-cantik kan, ya, yang laki dua yang ganteng, jangan modelnya kayak tukang becak, nggak laku itu, ya saudaraku. Orang yang dicukurnya papak sini, wah yang ini. Itulah model menurut perkataanmu. Saudara, Anda harus berkata positif, amin. Jangan Anda berkata negatif. Mulai hari ini Anda jangan lihat berapa usaha dia. Lihat extra jos 1.500 di warung, nggak tahu berapa tuh isinya. Minum kebanyakan jebol lagi nanti ususnya. Ya saudara, jadi itu, tapi dia bisa pasang iklannya 35 juta per menit. Jangan lihat yang kecil ya, saudara. Jadi jangan mau yang gede-gede dulu, kecil aja dulu. Kalau kecil banyak, saudara, Hollywood, cina produksinya, produksinya itunya, saudara. Jadi kita harus, saudaraku, mempunyai suatu tujuan. Kalau saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu mau sukses? Mau berhasil? Mau? Sudahkah Anda punya rencana untuk menjadi sukses dan berhasil? Belum. Ya udah di situ terus, saudara, mana-mana, saudara. Kata-kata yang negatif, saudaraku, itu pasti dari iblis. Kata-kata yang positif itu pasti Tuhan akan memberkati. Jika kita banyak mengatakan kata yang negatif, ini apa, saudaraku? Maka dengan demikian, saudaraku, kita akan menyerahkan diri kepada kepentingan si iblis. Gak ada dah, gak bisa, buat apa sih? Susah-susah. Udah ada makan, ada pakai, cukup. Orang gak cukup, saudara, ada makan, ada pakai. Ya. Maka itu firman Tuhan mengatakan apa? Filipi 4 ayat 8 dan 9. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Perkataan kita harus yang bagaimana? Jadi akhirnya, saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Benarnya bagaimana? Anda melakukan kebenaran. Kalau Anda semua hidup kita di dalam kekudusan, tidak usah takut, iblis nggak bakal nempel. Dia lihat-lihat dia baru takut, karena kita penuh dengan sinar kemuliaan. Di dalam diri kita ada Tuhan, ada Yesus. Begitu kita katakan, kuasa yang ada pada diri kita, firman yang hidup ini akan membawa Anda ke alam semesta. Dan alam semesta adalah ciptaan dari Tuhan. Alam semesta hanya bisa mengatakan, yes Lord, I obey you, menurut perintah. Jadi itu saja alam semesta kehendaknya. Jadi kita ini, saudaraku, dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Allah sendiri kebenaran. Jadi kita adalah kebenaran. Jangan ngomong yang aneh-aneh, jangan ngomong yang jelek-jelek. Kita punya kuasa, yes. Karena pergunakan kuasa itu di dalam kehidupan kita ini. Paulus katakan kalau orang nggak kerja jangan makan. Maka itu kita kerja, dan kerja kita itu bersama Yesus. Makanya waktu waktu Petrus, saudaraku, menangkap ikan serta itu kan, Tuhan juga mau Petrus menangkap ikan. Bukan ikan yang ditangkap, tapi ikan masuk ke jala.
berkatnya luar biasa, saudara. Jadi disinilah kita lihat kehidupan. Semuanya itu kita harus kerjasama dengan Tuhan. Di mana saudara, Tuhan mau kita supaya bersama roh, jiwa, dan tubuh kita untuk kita persatukan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kemustahilan itulah yang Tuhan tidak mau ada. Betul? Kenapa Tuhan tidak mau ada yang mustahil? Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, dikatakan Tuhan kalau dapat engkau tolong sembuhkan dia. Ya saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Saudara, Anda mesti melawan kemustahilan. Anda akan melihat realita yang di dalam Tuhan. Jadi mustahil itu hanya satu gambaran, tapi kenyataan itu adalah satu yang konkret, kenyataan. Mana Tuhan, saudaraku, pernah mengatakan dia nggak bisa. Anda minta yang mustahil, Tuhan pasti nanti akan jawab pada Anda. Nggak mungkin. Nah, ini mustahil mau dapat. Kemarin ini, saudaraku, saya khotbah di Ujung Pandang lagi sebulan yang lalu, ya. Terus diajak makan. Jadi ada orang tua ini, Om, ya dia kira-kira umurnya 28 ya. Terus bilang, Om, saya udah menikah 3 tahun, pengen punya anak. Kok nggak punya anak sih? Tuh, ngomongnya begitu ya. Kok saya nggak punya anak sih? Jangan. Kau mau punya anak? Mau. Tahun depan. Saya katakan, kau pasti punya anak. Ya Om, doa. Saya bilang begini, kamu mau tidur bersama, kamu katakan, kamu berdoa, Tuhan, saya mau punya anak, daripada engkau. Tolong, tahun depan hari seperti ini, ucapkan kata-kata itu. Tahun depan hari seperti saya udah menggendong seorang anak. Saya tambahin Akyong namanya. Si Akyong. Ya, mau laki-laki ya Akyong, gitu. Saya mau namain nama barat, udah Michael, nama barat. Mikael, nama tanglang udah si Akyong. Ya saudaraku, udah, ayo doa. Saya dengar kamu doa, kamu yang ngomong. Gimana ngomongnya? Ngomong aja mau punya anak. Nanti kalau waktu mau bersama, gitu bersama, kamu berdoa. Udah gitu kamu udah campur, baru kamu nanti berdoa lagi. Ya, kalau udah selesai berdoa, tapi pakai baju dulu. Jangan begitu. Kayak Adam dan Hawa. Ketawa deh. Ya Om, pakai baju berdoa lagi. Pegang perut istrimu. Ya, mention tahun depan. Hari seperti ini kau akan punya anak. Katakan, yakin karena katamu? Yakin. Sekarang dia telepon, Om, istri saya udah hamil. Katakan 3 tahun enggak, cuman 1 bulan sudah bisa. Dia nggak haid. Katakan kesuburan datang kepada, katakan mulutmu akan jadi. Tuhan mau kita pergunakan kuasa itu, amin. Katakan usaha Anda, katakan berkat-berkat Anda, katakan anak Anda, anak yang baik, semua itu yang baik, yang suci, yang kudus, yang mulia, katakan yang semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita, amin. Jadi hidup kita jangan penuh dengan ketakutan. Apapun yang saudara alami, jangan saudara takut, saudara berdoa pada Tuhan. Ya, saya ingat setiap kali Pak Nurul mengatakan, Tuhan permudah, udah jajannya hilang. Permudah Tuhan, benar-benar jadi mudah. Coba bilang, Tuhan sulitkan. Sulit. Gak ada yang sulit di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin, saudara. Laksanakan. Setiap khotbah saya mengandung satu dorongan Anda supaya Anda bisa mendapatkan satu hal yang baru. Ini zaman teknologi, saudaraku ya. Jadi saudara pergunakanlah dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan rangkaikan di dalam mujizat dan dalam usaha kami. Sekarang kami boleh